سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagi-pagi makan apam, makannya dicampur kelapa. Bapak Ibu yang lah jawab salam, semoga masuk surga. Beli apam di muka-muka, namanya pantun. Kami ulangi, beli apam di muka-muka, makannya di Bukit Tinggi. Bapak Ibu yang belum jawab salam biar masuk surga, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Yang terhormat perangkat pemerintah, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Sekelurahan Anggut Dalam, pengurus Masjid Baitul Quddus, Imam Khatib Bilal dan seluruh jamaahnya. Yang kami hormati Ketua Pengurus, Penasehat dan anggota Persukuan Guci, dan yang kami muliakan para orang tua kami, alim ulama hadir di sini, guru kami Al Ustadz Haji Samsir Alam, dan seluruh guru-guru kami yang kami muliakan. Terkhusus kepada seluruh keluarga besar yang ditinggalkan, istri, anak, cucu, menantu dan keluarga besar dari almarhum orang tua kita Bapak Haji Masri bin Ali Akbar. Semoga keluarga besar yang ditinggalkan ikhlas, sabar, tabah, tawakal atas musibah yang Allah berikan. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita datang bertakziah. Datangnya kita takziah malam hari ini, ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan datang bertakziah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, derajat hadisnya hasan. Kata Nabi, man yu'azzi akhahu bi musibatin, siapa yang datang menguatkan bertakziah dia kepada saudaranya yang dapat musibah,
kasahullah min hulalil karamah yaumal qiyamah. Maka kata Nabi, Allah pakaikan kepadanya baju kemuliaan pada hari kiamat. Tak ada yang ambil. Kita keutamaan datang kita bertakziah. Itu insyaAllah jadi motivasi kita Bapak Ibu bertakziah. Bahkan kata Nabi dalam riwayat lain, man azza musaban falahu mithlu ajrih. Siapa yang menguatkan yang dapat musibah bertakziah dia, maka dia dapat pahala seperti orang yang sabar dari musibah itu. Ikut juga jadi keutamaan datang kita bertakziah. Selanjutnya salawat dan salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi berpesan kepada kita, wa kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kata Nabi, kematian itu menjadi nasihat, menjadi pelajaran untuk kita yang masih hidup. Bapak Ibu jamaah takziah yang kami hormati, izinkanlah kami berdiri di sini memberikan nasihat ini sesungguhnya untuk diri kami pribadi, kau nasihat, dan mudah-mudahan bisa jadi penguat untuk seluruh keluarga besar, sekaligus menjadi pengingat untuk kita yang hadir malam hari ini. Sebelum kami mulai, kami nak berpantun sekali lagi, boleh Pak Bu? Jalan-jalan ke Simpang Lima, singgah sebentar ke muka-muka. Kan pantun namanya Pak, tidak usah dipraktekkan. Karena besok Bapak Ibu banyak yang nak kerja, maka kami janji ceramah kau tidakkan lama. Lain setuju tu Pak Bu? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis qudsi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. Iko mudah-mudahan jadi penguat modal awal untuk keluarga besar agar sabar. Apa Allah berfirman, ma li abdil mu'min indi jaza'u. Tidak ada balasan buat hambaku yang beriman, kata Allah. Idza qabattu safihahu min ahli dunya, ketika orang yang nyecintai di dunia tu ku ambil, ku matikan, ku wafatkan dia. Orang yang nyecintai ku matikan. Summah tasabar. Kemudian dia tetap sabar dari orang yang nyecintai itu matinya sabar. Illal jannah. Tidak ada balasan untuk yang ditinggalkan kau kecuali Allah janjikan untuknya surga. Ya Allah, apa pelajaran dari hadis qudsi kau Pak? Ada janji Allah bahwa siapapun orang yang kita cintai hari ini di dunia dan dia mati, karena Allah yang mematikan, dan kita sabar, kan sabar itu berpisah dari orang kita cintai. Siapapun itu, anak pasti cinta ke ayah, suami istri cinta ke suami, suami cinta ke istri, orang tua cinta ke anak, saudara cinta ke saudaranya. Siapapun orang yang kita cintai dan dia mati, kan itu berik Pak. Kenapa berik? Karena memang hakikat nikmat itu terasanya kebila ketika dia sudah tak ada Pak. Nikmat itu kalau kita perhatikan bukan di saat dia ada, di saat dia sudah tidak ada, terasa di situ nikmat itu mahalnya Pak. Maka kan ada hadis tu Pak Bu disindir oleh Nabi. Apa kata Nabi? Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Nabi yang paling sering dilupakan manusia. Apa itu? As-siha wal faragh.
nikmat sehat dan nikmat sempat. Iko yang paling sering Pak. Tapi hakikatnya segala nikmat itu terasa ketika tidak ada. Jadi kata Nabi, dua nikmat yang paling sering dilupakan manusia itu apa? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Kapan terasa nikmat sehat? Waktu tidak sehat lagi Pak, waktu sakit. Waktu sehat kita kadang lupa Pak, nikmat sehat tu. Maka banyak kita abai waktu sehat, tidak peduli waktu sehat. Maka banyak orang waktu sehat tu gagah merokok sepen 7 bungkus setiap hari. Waktu sehat tu Pak, karena tidak terasa nikmat sehat waktu sehat. Gara-gara merokok sepen kau tadi Pak, sakit bernapas sebuah-sebuah lah, sempit dada. Apa yang terjadi? Baru nyesal, oh coba kemarin waktu sehat dah usah merokok sepen. Akhirnya apa? Berhenti. Mulai kini ambil dan tak lagi merokok sepen. Paginya berobek Pak Bu, lama berobek, qadarullah sembuh. Ketika sembuh tadi lupa lagi waktu sakit tadi. Baru waktu sehat apa yang dicarinya pertama? Mano sepen. Itulah penyakit manusia Pak. Jadi waktu sehat tak terasa. Ketika kapan? Ketika tidak sehat. Itu nikmat yang paling sering dilupakan. Dan yang kedua, nikmat sempat. Apa maksud nikmat sempat tu Pak? Nikmat sempat diberi kesempatan tu kadang kita lupa. Kapan terasa nikmat sempat? Ketika sempit. Apa sempit tu? Ketika lah mati kita diletakkan di kubur, baru terasa, oh nikmat hidup terasanya waktu lah mati. Dulu waktu hidup lalai kita Pak. Waktu hidup acok kita buat dosa. Waktu hidup kita tidak peduli ke perintah. Waktu hidup kita terus kerjakan yang dilarang. Waktu hidup. Kapan nyesalnya? Lah masuk tempat yang sempit. Diberi sempat, lah lupa. Ketika sempit baru teringat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lah masuk kubur barunya nyesal. Maka orang-orang mati itu Pak Bu, ketika hidupnya lupa, permintaannya kan cuma satu ke Allah. Apa? Hidupkan lagi. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat itu cok dibaca Pak Imam di subuh hari Jumat. Ya kan Pak? Nampaknya dikit yang sholat subuh di Jumat di masjid kan Pak? Dikit yang jawab. Iya kan Pak? Oh ya banyak yang sholat ke masjid. Apa permintaan orang mati Allah kisahkan? Ya Allah, kamilah nengok siksamu. Kece orang mati kok Pak. Kamilah dengar azabmu. Farji'na. Apa kata orang mati kepada Allah? Balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Minta balikkan ke dunia. Kalau itu dikabulkan oleh Allah, balik ke dunia, na'mal solihan. Apa janji orang mati ke Allah? Kami akan beramal soleh. Inna muqinun, kini kami yakin kepadamu ya Allah. Kece orang mati. Maka segala orang mati itu Pak Bu, permintaannya satu kepada Allah apa? Balikkan lagi ke dunia, hidupkan. Untuk apa hidupkan? Biar bisa beramal. Ngasih, tolong kasih kesempatan lagi yang kedua kali. Artinya nikmat hidup itu terasa kapan? Ketika memang tidak hidup lah mati. Nikmat sempat ketika sempit. Dan hakikatnya segala nikmat itu sesungguhnya terasa ketika tidak ada. Waktu ada kita kadang lupa Pak. Segala nikmat. Nikmat punya suami bukan di saat suami masih hidup. Kapan? Ketika suami lah meninggal. Waktu suami hidup, istri tiap hari ngomeli laki kok kadang. Betul tak Pak? Akhirnya suaminya mati gara-gara kena omel kayak bini. Waktu hidup diomeli, waktu mati ditangisi. Iya kan Pak? Artinya ibu, mumpung yang masih ada laki, berhentilah mulai malam ini ngomeli laki. Itu maksudnya. Sepakat Pak? Segala nikmat Pak,
Nikmat punya orang tua bukan di saat hidup, ketika dia meninggal. Waktu orang tua masih hidup, kadang karena berkeluarga lupa kita berbakti ke orang tua. Jangankan nak nengoknya, jangankan nak ngurus makannya, sekedar nelpon video call nanya apa kabar amak, itu lupa kadang. Kapan terasa ketika tidak ada? Segala nikmat terasa ketika tidak ada. Segala nikmat. Seorang pegawai aktif, Pak Bu. Waktu pegawai aktif itu kadang malas. Kalau tidak bersyukur, rupanya nikmat kok jadi pegawai. Maka banyak pegawai itu waktu masih aktif kadang malas ke kantor, datang terlambat, seragam tidak pernah, seragam kadang menyalahi aturan. Kapan terasa jadi pegawai? Lah pensiun tuh Pak. Maka banyak orang pensiun tuh ke kebun aja masih pakai baju pegawai itu Pak. Perhatikanlah itu. Kenapa ke kantor? Tidak ada lagi kantor. Akhirnya masih pakai baju pegawai, pergi ke kebun. Waktu aktif malasnya pakai seragam. Nah itulah hakikat penyakit kita manusia itu Pak. Jadi nikmat intinya terasa ketika laidaan. Maka pasti berat Pak. Kehilangan orang tua, kehilangan orang kita cinta itu berat. Maka ketika berat ujian yang Allah berikan, karena memang musibah paling berat itu ya musibah kematian. Kalau barang hilang Pak Bu, masih insya Allah masih bisa kita cari ganti. Tapi ketika orang yang mati, tak mana nak cari ganti. Hakikatnya nikmat itu yang paling berat itu adalah ketika diberi ujian. Nikmat ketika kita sabar dari ujian, itu nikmat. Maka kepada keluarga besar yang ditinggalkan, ikut hadis qudsi, siapapun orang kita cintai mati karena Allah yang matikan, tapi kita tetap sabar, Allah pastikan keluarga besar ditinggalkan balasannya surga. Itu janji Allah. Cuman memang sabar tu berat Pak. Sabar tu luar biasa berat. Maka ikulah tema takziah kita malam hari itu Pak Bu. Cak mana biar bisa sabar. Itu tema takziah kita malam hari itu. Walaupun sabar itu ya Allah berat luar biasa. Maka rumus sabar pertama Bapak Ibu Allah ajarkan. Walaupun berat kok Pak. Tapi dengan rumus-rumus itu insya Allah yang berat akan terasa ringan tuh Pak. Wabashiris sabirin, kata Allah, kasih kabar gembira kepada orang sabar. Siapa orang sabar? Allah sebut cirinya, allazina iza asabathum musibah, ketika Allah timpakan kepadanya musibah, apapun musibahnya, tapi musibah paling berat itulah kematian. Qalu, mereka berkata, datang musibahnya langsung berkata. Karena sabar itu kapan Bapak Ibu kata Nabi? Inna ma sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu kata Nabi ketika di pukulan pertama. Ya Allah. Jadi sabar itu Pak Bu bukan hari ketiga, bukan hari ketujuh, tapi kapan datang ke musibah. Disitulah sabar itu diuji. Ada kisah Bapak Ibu seorang sahabiah sahabat perempuan mati anaknya. Dikubur anaknya nangis-nangis dikubur kok tadi. Datang dari belakang seorang ada suara alaiki bisabri. Oi sabar, sabar. Apa kecek sahabiah sahabat perempuan kau yang anaknya mati? Alaika anni, pergi kau situ. Kau ngecek-ngecek sabar karena kau tidak dapat musibah aku. Pergi situ. Rupanya yang ngasih nasihat sabar tadi siapa? Nabi. Maka Nabi Nabi meninggalkan. Ada yang ngasih tahu, oi, yang kau kecek pergi tadi itu rupanya Nabi. Masa kau ngusir Nabi? Yang ngasih nasihat sabar tadi Nabi. Akhirnya baru sadar ketino tadi Pak Bu. Berlarinya mengejar Nabi sampai ke rumah. Ya Rasul, aku sabar, maafkan aku. Tadi aku tidak tahu kalau itu engkau. Itulah kecek Nabi. Innama sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu kapan kecek Nabi? Ketika pukulan pertama. Artinya sabar itu ketika di saat itu datang musibah, di situ sabar. Bukan dari ketiga, bukan besoknya di saat datang musibah.
Maka ciri sabar itu siapa kata Allah? Qalu, datang musibah yang Allah kasih, mereka langsung berkata inna lillah. Nyo akui dulu. Itu disebut istirja, Pak. Kalimat istirja itu artinya pengembalian. Inna lillah, sesungguhnya kita punya Allah. Istirja itu juga artinya pengakuan. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Nampaknya gampang sabar tu cuman sekedar ngece innalillah, berek ngece innalillah tu Pak Bu. Yang gampang ngece innalillah tu yang tidak dapat musibah. Memang gampang ngece innalillah. Ketika orang yang mati bukan orang kita cintai, ngece innalillah tu sangat mudah. Diumumkan di Masjid Baitul Qudus, meninggal si A bin si A. Kalau yang meninggal itu bukan bagian orang kita cintai, gampang nian ngece innalillah. Diumumkan di WA grup, meninggal si A bin si A, bukan bagian orang kita cintai, itu yang disebut meninggal. Gampang kita ngetik innalillah. Bahkan tidak pakai ngetik lagi, tiker aja Pak Bu, kini selesai. Tidak litak-litak ngetik, tiker. Selesai. Kalau yang mati bukan orang yang kita cintai. Tapi ketika yang mati itu orang yang kita cintai tadi Pak Bu, ya Allah, berek untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pantas Allah ajarkan siapa orang sabar. Ketika datang musibah di situ, dia akui dulu innalillah, sesungguhnya kita punya Allah. Oh, berarti almarhum bukan punya istrinya, nyo punya Allah. Oh, apa ambo bukan punya anak-anaknya, nyo punya Allah. Itulah pengakuan. Kenapa ada orang marah-marah ketika datang musibah? Karena merasa punya nyo Pak, makanya marah. Maka hakikatnya kan kita innalillah punya Allah. Dan itu Allah umumkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa kata Allah? Punya Allah galo. Di langit, di bumi, punya Allah galo. Tidak ada punya kita Pak. Allah lah umumkan itu. Punya Allah di langit ke isinya, punya Allah di bumi ke isinya. Lah kemarin itu cuman dititipkan, tapi punyanya punya siapa? Punya Allah. Maka datang musibah, akui innalillah, itu memang punyamu ya Allah. Maka itulah ahli hikmah mengajarkan kenapa kita dibuat setiap lahir selalu dalam kondisi telanjang bule itu kan Pak. Nak sekaya apa mak yang melahirkan anaknya pasti telanjang bule, walaupun maknya orang kaya. Telanjang bule bahasa kita Bengkulu. Entah apa hubungan antara telanjang ke bule, maka disebut bule itu tidak tahulah kita Pak. Itu bahasa dari orang tua dulu. Padahal kan tidak bulenya. Sebanyak itu bentuk lain, ngapa nak bule disebut. Lahir telanjang bule, apa makna di situ dikasih tahu kayak kita? Kau nak tahu lahir telanjang bule, tidak pernah punya apa-apa kita Pak. Telanjang bule. Sampai mati tengoklah Pak. Sampai mati itu cuman kain kafan untuk nutupi yang telanjang bulat tadi. Mana yang punya kita? Tidak ada. Duit yang kita simpan di bawah mati tak? Ibu nyimpan duit di bawah batu giling misalnya. Ketika ibu mati misalnya, apakah duit di bawah batu giling tadi ibu bawa mati? Tidak. Justru laki kita kawin lagi pakai duit yang ibu simpan tadi. Betul Pak? Tidak ada yang kita bawa Pak. Maka hati-hati ibu yang nyimpan piti itu. Itu berarti menyiapkan untuk istri suami. Yang mana kita bawa mati justru yang bukan kita simpan rupanya Pak. Yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, kita wakafkan, yang kita infakkan, itu rupanya yang kita bawa mati. Yang kita simpan, tidak kita bawa mati. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka mengakui innalillah, itu rumus sabar pertama. Ya Allah, memang almarhum punyamu. Kemarin almarhum kau titipan.
Maka suami titipan, istri titipan, anak titipan, harta titipan, jasad ko titipan, segala ko pak bu titipan karena nyo innalillah nyo punya Allah. Tidak pantas kita marah ke yang penitip. Sama ibarat ilustrasi pak bu, ambo datang ke rumah bapak ibu, pak bu, ambo punya motor ko motor ambo titip motor ko ke rumah apa bapak ibu. Sebulan kemudian kalau ambo ambil, berjalan waktu sebulan lah berjalan, ambo datang ke rumah bapak ibu, ambo ambil motor tu, boleh tak bapak ibu marah ke ambo? Boleh tak bapak ibu menahan motor ambo? Kenapa? Karena itu motor punya ambo. Tidak pantas kita nak marah. Lah motor-motor ambo. Aceh itulah maksud innalillah. Siapapun orang yang kita cintai, ternyata bukan punya kita. Nyo inna lillah. Nyo punya Allah. Yo kendak-kendak Allah lah punya Allah. Walladzi yuhyi wa yumit. Allah yang hidupkan almarhum. Allah juga yang berhak untuk mematikan almarhum. Kemarin almarhum hanya titipan. Bisa ada istri berbakti kepada suami, bisa ada anak taat kepada orang tua, segala kita titipan. Dan kalimatnya wa inna ilaihi rajiun seterusnya. Dan bukan hanya almarhum yang balik, kita pun balik. Protokol balik dapat bu? Balik. Yang ngaji balik dapat bu? Yang ngasih kata sambutan balik dapat bu? Nah, jangan dulu iko, selesaikan dulu ceramah kau masuk. Nah, iko Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rumus sabar pertama. Yang kedua Bapak Ibu, memahami takdir Allah. Iko rumus sabar. Tidak ada takdir Allah itu yang salah. Tidak ada kematian itu bukan bagian dari takdir. Tidak ada kematian itu datang kebetulan. Tidak ada kematian itu datang karena tua. Tidak ada kematian itu datang karena sakit. Itu wajib kita pahami tentang takdir. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi menjelaskan dalam hadis, inna awwala ma khalaqallahul qalam, kata Nabi. Sungguh yang pertama kali Allah ciptakan itu kecek Nabi adalah pena. Jadi yang pertama kali Pak Bu Allah ciptakan itu pena. Entah cak mana bentuk penanya, tapi itulah kecek Nabi. Dan itu wajib kita imani, hadisnya sahih. Setelah Allah ciptakan pena Pak, berkalam Allah berfirman kepada pena, uktub. Pena, tulis. Dijawab ke pena apa Bu? Ma'aktub. Ya Rob, apa yang harus kutulis ya Allah? Kecek pena. Maka Allah perintahkan kepada pena. Pena ku makhluk, karena Allah yang ciptakan. Uktubil maqadir kulla syai'in hatta taqumas sa'ah. Pena, tugas kau kata Allah, tulislah segala takdir makhluk hamba-hamba Allah. Tulislah seluruh takdir makhlukku sampai ditegakkan kiamat. Maka pena kau tadi Pak Bu, atas perintah Allah menulis takdir. Kapan waktu menulisnya? Disebut Nabi kataballah maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah. Allah telah menetapkan, telah menuliskan seluruh takdir makhluknya. Kapan waktunya? Kata Nabi, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Takdir telah ditetapkan. Ya Allah, bayangkan tuh Pak. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan Pak Bu pena. Pena itu untuk nulis takdir kita segala. Maka Allah perintahkan, Allah yang ciptakan pena, Allah pula perintahkan pena untuk menulis takdir. Kapan waktunya? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Jangankan kita Pak Bu, bumi kau aja belum Allah ciptakan, tapi takdir kita sudah ditetapkan. Maka masuk dia dalam rukun iman yang keenam, mengimani takdir, mengimani qada dan qadar. Itu rukun iman tuh Pak. Mengimani ketetapan Allah yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Itulah tugas kita orang beriman. Batal iman kita Pak Bu, karena rukun. Batal iman kita ketika kita tidak mengimani takdir.
Maka cara mengimani takdir itu apa kecek Nabi? Fala takullau, jangan kau ngecek jikalau datang musibah, jangan berandai-andai. Jangan ngecek jikalau, andai katau, umpamau, seandainya, lukmanau, tuapau, anak limau, bangau galau. Ngapa kecek Nabi tak boleh? Tuftahu a'malu syayatin, menjadi pembuka antara diri dia dengan setan, sehingga dia tidak berarti dia tidak percaya kepada takdir Allah. Oh, cubalah kemarin dibawa ke Jakarta, mungkin tidak mati. Oh, cubalah kemarin jangan ke rumah sakit itu, rumah sakit yang satu lagi mungkin tidak mati. Oh, cubalah kemarin tidak usah naik motor, mungkin tidak tumburan dan tidak mati. Coba tidak usah pergi ke pantai, mungkin tidak matinya kalau tidak ke pantai. Berandai-andai dengan takdir kau berarti dia tidak mengimani takdir Allah. Berandai-andai kau berarti membuka dirinya dengan setan. Maka haram kita mengatakan andai kata umpama seandainya dengan datangnya musibah. Artinya apa Pak Bu? Tadi Nabi lah jelaskan, lah ditetapkan seluruh takdir kita. Bagian dari takdir itu apa? Salah satunya kematian. Maka orang beriman yakin seyakin-yakinnya mati itu tidak ada datang kebetulan. Ngapalah dituliskan sebelum langit bumi diciptakan. Orang beriman yakin mati bukan karena sakit. Kam min sahihin mata bi ghairi illah. Betapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Sebaliknya, betapa banyak orang sakit tidak mati-mati sampai kini. Didoakan mati, tidak mati. Disumpahi mati, tidak mati-mati. Bahkan yang nyumpah mati tadi mati duluan, Pak. Betul, Pak. Kau jadi pelajaran kayak kita. Ada kisah nyata kok, Pak. Terjadi kayak kawan kami cerita. Lama kisah. Ayahnya 2 bulan Pak Bu di rumah sakit tuh M Yunus. Yo antara hidup antara mati, sakaratul maut. Dokter suruh anak-anaknya bawa balik, tapi anak bersikeras tetap rumah sakit karena masih masuk obek lah. 2 bulan Pak. Kasihan nengok sang ayah kok. Anak ayah kok 5. 1 dari 5 itu kawan kami. Mereka musyawarah sepakat kita undanglah Pak Imam. Karena 5 kau lah berkeluarga galau tinggal di rumah daerah masing-masing. Cak mana kalau kita undang 5 imam di tempat masing-masing. Kebetulan kawan tadi ngajak kami, untung kami tidak bisa di malam itu. Maka singkat cerita 5 imam, entah siapa ganti kami, mungkin Imam Baitul Kudus, tidak tahulah itu. 5 imam kau Pak Bu masuk ke dalam kamar pasien sang ayah kau tadi. Apa kerja Pak Imam kau? Kami dapat kabarnya, oh bacakan Yasin, kemudian mendoakan agar dimudahkan perjalanan kematian ayah. Bahasa kita doakan biar ayahnya cepat mati lah itu, biar diberi kemudahan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah itu balik Pak Imam 5 orang kok. Belum 3 hari, 1 dari Pak Imam yang doakan ayahnya biar mati, mati duluan Pak Imam kok tadi Pak. Ya Allah. Kami tahu dari kawan tadi, apa kecek kawan besoknya ketemu, woi Wan, untung kau tidak pagi malam. Lah ngapa kecek kan Pak? Pak Imam yang ambo ajak untuk doakan ayah ambo yang kami baca Yasin di situ, mati yang ambo ajak. Yang didoakan tidak mati, yang berdoa mati. Bayangkan tuh Pak, apa nasihatnya di situ? Oh ternyata kematian tuh bukan milik orang sakit. Mati tidak ada nengok sakit Pak bagi kita orang beriman. Maka Ali Imran 145 apa kata Allah? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjal. Tidak ada yang bernyawa itu mati kecuali atas izin Allah. Maka itulah berlaku ke almarhum. Kenapa almarhum orang tua kita Haji Masri bin Ali Akbar meninggal? Atas izin Allah meninggal. Kenapa malam itu kita tidak meninggal? Belum izin Allah. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah.
Tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Apapun itu musibah, iko bagi kita orang beriman, Pak. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kematian bukan hanya milik orang sakit. Kenapa datang kematian? Atas izin Allah. Seandainya tidak izin Allah, almarhum meninggal tak Pak Bu? Jawablah Bu. Seandainya tidak izin Allah, tidak akan meninggal almarhum. Yo, dah Bu. Kita bang muajjalah, almarhum meninggal. Nyo izin Allah dan dah sampai kitab ajal yang tadi diceritakan Nabi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Ya Allah. Oh, bagi orang beriman mati tidak ada datang karena sakit. Di M Yunus juga kisahnya kok Pak Bu nyata juga. Yang mati itu Pak Bu bukan yang sakit, yang nunggu pasien. Itu kisah juga nyata. Itu pelajarannya Pak. Jadi kisahnya menunggu pasien kok sehat, nyobentang tikar, tidur di bawah. Yang sakit tidur di kasur di atas. Menjelang subuh tuh biasa petugas kebersihan suruh bangunkan yang tidur di bawah, lipek tikarnya karena nak dipel tuh kamar pasien. Digoyang-goyang Pak Bu. Pak bangun, nak dipel lantai. Ternyata apa terjadi? Mati Pak. Yang sehat penunggu pasien itu kisah nyata dia ini. Matinya Pak. Sampai kini bayangkanlah tuh Pak Bu mati. Logika akal kita harusnya siapa yang mati? Yang sakit. Itu kalau logika. Maka agama tidak pakai logika. Tapi ditampakkan nasihat di situ. Karena yang sakit mati ado, yang sehat mati ado. Maka mati itu tapi bukan karena sakit. Maka bagi kita orang beriman Pak Bu, jangan pernah menghubungkan mati dengan sakit. Penyakit kita tuh sampai hari kok selalu aja menghubungkan mati ke sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal si A bin si A. Apa pertanyaan kita pertama Pak Bu? Sakit apa? Nah, itu penyakit kita. Seolah-olah mati itu harus ada syarat sakit. Nah, itu penyakit kita. Padahal tadi orang mati kata Allah, izin Allahnya mati dan sampai kita baca. Nak sakit, nak tidak sakit kalau izin Allah, mati itu lah. Tapi penyakit kita selalu ngomongkan, ya Allah sakit apa? Itu pertanyaan pertama paling banyak. Kalau tidak sakit apa? Ada lahir pertanyaan kedua, apa? Berapa umur? Nah itu pertanyaan kita. Berapa umurnya? Oh 73 kecek kita. Sebagaimana almarhum. Wajar kecek kita, ya kan Pak Bu? Nah, itu penyakit kita. Seandainya sakit tidak, tua juga tidak, terdengar di telinga kita yang meninggal, mulai berandai-andai. Diumumkan di Masjid Baitul Qudus, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal si A bin si A. Kita tahu si A itu tidak sakit, sehat. Kita tahu si A itu tidak tua, meninggal. Terdengar apa kecek kita? Ya Allah, padahal baru malam tadinya jadi protokol kecek kita, meninggalnya kecek kita. Cobalah itulah jangan jadi protokol malam tadi kecek kita, tidaknya meninggal. Itu penyakit kita tuh Pak. Maka kalau kita kaji kematian berdasarkan iman atau akidah kok, tidak ada hubungan mati itu dekat sakit. Maka banyaklah kita ditampakkan Bapak Ibu orang mati dalam kondisi sehat. Itu 3 bulan yang lalu daerah Lingkar Barat tuh Pak Bu, ada orang baralek tuh Pak. Biasa tradisi di Bengkulu tuh kalau baralek di tradisi kita malamnya lomba stong tuh Pak. Lomba main stong. Lagi main stong tuh Pak Bu, tuh kami dapat cerita dari orang sebelahnya tuh, cerita kayak kami tidak nyaksikan, tapi orang yang sebelahnya kok yang cerita kayak kami. Wah Ustaz, ada yang mati kemarin lagi main stong tuh, sehat, bukan orang situnya datang memang nak ngandung main stong di situ. Lagi main stong mati Pak, sehat. Artinya jadi pelajaran untuk apa-apa yang hobi main stong, hati-hati maksudnya itu. Cukuplah sekali kejadian itu masuk di daerah Danau dan Dampak lah, tahun berapa tahun lah yang lalu lagi main gap Pak.
Sakit dah hanya main gap, sehat Pak. Kalau sakit dah mungkin keluar main gap. Jam 2 malam main gap Pak. Kisah nyata. Meninggal di tempat. Bahasa orang kita dusun tu apa? Angin duduk. Apapun alasannya, sehat main gap. Tapi mati. Dan jadi pelajaran juga. Hati-hati apa yang acok-acok main gap. Nah, itu maksudnya. Ibu juga tengok kalau bapak malam belum juga balik main gap, coba tengok, jangan mati di situ tuh. Tengok, hati-hati itu Pak. Tapi intinya Bapak Ibu, bagi kita orang beriman, mati tidak ada hubungan dengan sakit. Bahkan ada ulama mengatakan jadi syirik loh kalau kita meyakini kematian karena sakit. Berarti kita lupa dengan takdir. Berarti kita tidak mengimani Allah. Maka itu kepada keluarga besar rumus sabar selanjutnya apa? Memahami takdir Allah. Segala takdir Allah termasuk kematian, tidak ada yang salah. Yang salah itu kita dalam menilai takdir. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita benci, tapi itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Sebaliknya, boleh jadi apa yang kita sukai, tapi itu buruk menurut Allah untuk kita. Berarti memahami takdir itu apa Pak Bu? Baik sangka kepada Allah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Mustahil Allah salah dalam menetapkan takdir. Karena Allah itu sesuai prasangka kita Pak. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi Allah itu Pak Bu sesuai prasangka kita. Ketika kita berprasangka Allah jahat, Allah tidak adil, ya Allah sesuai prasangka kita. Tetapi ketika kita berprasangka, oh Allah sayang ke almarhum, Allah sayang ke keluarga besar, oh Allah sayang ke kita, maka Allah sesuai prasangka kita. Maka apa kecek Nabi Pak Bu? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika cinta kepada suatu kaum, ketika Allah cinta kepada hamba, ibtalahum, Allah kasih kita ujian. Ya Allah, menurut kita mana ada yang enak ujian tuh Pak? Sakit misal, mana ada kita yang ngecek sakit tuh enak? Seluruh kita yakin sakit itu buruk, takdir buruk menurut kita, tapi ternyata tidak ada takdir Allah yang buruk. Lah terus kenapa Allah kasih kita sakit? Kenapa Allah kasih kita musibah? Itu tadi kecek Nabi. Allah kalau cinta ke hambanya, Allah uji hambanya. Kenapa kita dikasih ujian sakit? Karena dengan sakit itu ada dua dalam hadis keutamaan sakit itu Pak Bu. Apa kecek Nabi? Ma min muslim, tidaklah seorang muslim yusibul muslim, tidaklah seorang muslim yang diberi Allah ujian min wasabin wala hamin wala aza hatta saukah yusakuha, diuji oleh Allah dengan yang tidak enak, diuji walaupun sakitnya ringan, tertusuk duri kecek Nabi, walaupun ujiannya cuma tertusuk duri. Tertusuk duri itu kan sakitnya sekejap coba, sebentar Pak, ringan, paling 5 detik hilang kesakit tusuk duri. Tapi kecek orang tengok pula durinya, oh durinya sawit, lama kecek orang sampai bulan-bulan kalau duri sawit. Duri. Artinya duri itu aja lah jam apa jeruk nipis. Ini ada duri jeruk nipis. Aduh. Beda jeruknya nih kau nampak. Artinya seringan-ringan apapun sakit itu yang ngasih pasti Allah. Tidak ada sakit kebetulan. Seringan-ringan sakit yang kita derita kan tidak enak tuh Pak. Tapi oh itu cara Allah cinta kayak kita. Apa? Dari sakit yang paling ringan aja Nabi jamin khuttu anhu khotiatu. Allah gugurkan dosa-dosanya dengan sakit. Ada riwayat lain sampai cak mana gugur dosa itu?
persis seperti daun yang gugur di musim gugur. Itulah dosa kita gugur dengan sakit yang ringan, apalagi sakit yang berat. Yang kedua, apa keutamaan sakit? Rufi'a anhu darajatu, Allah tinggikan derajatnya. Ya Allah. Maka kelak Bapak Ibu, ada dua kelompok orang yang dihisap. Ada yang disebut ahlul musibah, ada yang disebut ahlul afiyah dalam hadis. Jadi ada dua kelompok orang yang akan dihisap kelak, ahlul musibah, ahlul afiyah. Siapa ahlul musibah? Orang yang di dunia sok dapat ujian dari Allah, maka disebut ahlul musibah. Kadang diujikan kita tu ujiannya kata Nabi, la yazalul balaul mu'min wala mu'minah, tidaklah lepas orang beriman baik wanita maupun laki-laki diuji dia oleh Allah. Min jasadi, diuji dari badannya, maka ada yang diuji kayak penyakit. Kalau tidak diuji kayak jasadnya, min waladihi, diuji kayak anaknya, maka anaknya kadang tidak sesuai harapan. Kalau tidak kayak anak, min malihi, diuji dari harta. Badan sehat, anaknya baik, tapi harta taruh jadi buat oleh Allah. Maka segala ujian itu kecek Nabi apa? Menggugurkan dosa dan naikkan derajat. Maka alul musibah ke Pak Bu dihisap pertama. Sebuhum Allah panggil malaikat hisap dia. Ketika dihisap Bapak Ibu melapor malaikat ke Allah, ya Allah, hambamu ahlul musibah yang di dunia cok dapat musibah ke ya Allah, dosanya tinggal dikit lagi. Itu hadis panjang. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, uktubuhum salasan. Kalau itu malaikat, berikan kepadanya 3. 1, kuatan, berinya kekuatan. Karena di dunia nyola lemah diuji dengan ujianku kecau. Yang kedua, manzilan, berikan dia kedudukan tertinggi, malaikat sorga, kedudukan tertinggi. Yang ketiga, khairan, berikan dia tempat yang paling baik untuknya. Ya Allah. Maka alul musibah kau tadi Pak Bu, dinaikkanlah di tempat sorga tertinggi, disaksikan oleh ahlul afiyah. Siapa ahlul afiyah tadi? Yang di dunia jarang Allah kasihnya ujian. Badan sehat, piti banyak, lalu bakaru, makan nambah. Apa lagi tu Pak? Keluarlah suh. Artinya jarang diuji. Kendaknya doa dapat, hajatnya terkabul. Ahlul afiyah disaksikan oleh orang-orang ahlul afiyah. Ahlul musibah tadi dapat surga tertinggi, disaksikan irinya, protesnya ke Allah. Ya Allah, kecik ahlul afiyah kok. Kalau aku tahu cek iko rupanya balasan dari musibahku, coba di dunia dulu ya Allah, potong-potong tubuhku jadi kecil, biar aku juga dapat musibah sebagaimana orang yang dapat tempat tertinggi kok. Ya Allah. Jadi orang-orang di dunia yang jarang dapat musibah di dunia kok Pak Bu, ketika kelak di akhirat waktu dihisap, dia justru cemburu dekat orang ahlul musibah. Kenapa? Karena ahlul musibah diberikan tempat tertinggi, diberikan tempat terbaik, diberikan kekuatan, ganti sabarnya waktu diuji oleh Allah di dunia. Maka itulah kecek Nabi Pak Bu, Allah itu kalau cinta ke hamba, justru hamba itu diuji. Itu bedanya cinta Allah ke cinta makhluk. Kalau kita cinta Pak, kalau suami cinta ke istri, orang tua cinta kepada anak, apa kendak orang yang kita cinta pasti kita turuti kendaknya. Ya tak Pak Bu? Ibu gampang kalau nak ngukur bapak cinta apa tidak ke ibu, mintalah apa keinginan ibu. Balik kau kelak nak ngukur bapak cinta apa tidak, Pak belikan aku kalung emas misalnya. Kalau bapak betul-betul cinta, maka pasti bapak itu akan mengabulkan keinginan ibu. Iya kan Pak? Kalau ada pitinya, itu pula syarat dan ketentuan berlaku tuh Pak. Kalau ada piti pasti dibelikan. Tapi kalau tidak ada piti, jangan ibu paksakan. Ya Bu? Itu cinta makhluk. Cinta kita makhluk, apa kena orang kita cinta pasti kita turuti selagi mampu.
Orang tua cinta ke anak, merengek-rengek anak kita turuti kehendaknya. Ngapa? Itulah cinta manusia. Tapi cinta Allah, Pak Bu, beda, Pak Bu. Allah itu kalau cinta bukan dituruti kehendak kita kadang. Justru apa kata Nabi? Ibtalahum. Allah kasihnya ujian. Ya Allah. Kenapa ujian itu Bapak Ibu? Ya, satu untuk menggugurkan dosa, yang kedua untuk naikkan derajat. Tapi Bapak Ibu yakinlah, seberat-berat apa ujian hari kau yang kita dapatkan, tidak akan pernah lebih berat dari ujian yang paling Allah cinta manusianya. Siapa? Para nabi. Sahabat nanya ke Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi asaddu balaan. Rasul, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Siapa jawab Nabi Pak Bu? Al-anbiya summan amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya di dunia bukan kita, rupanya dipastikan Nabi. Siapa Pak Bu? Para nabi. Dan yang semirip-semirip dengan Nabi. Artinya, siapa orang yang paling berat ujiannya di dunia? Nabi Pak. Tengoklah Nabi itu. Segala Nabi, mana ada yang bersantai-santai dalam berdakwah? Diuji galo seluruh Nabi. Ada Nabi yang diuji dekat anak durhaka sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Ada Nabi diuji ke bininya durhaka. Ada Nabi diuji ke penyakit orang tidak pernah sakit. Ada Nabi diuji dimakan ikan paus. Ada Nabi yang diuji ayahnya kafir. Ada Nabi yang diuji digergaji, dibunuh ke umatnya. Kita tengok Nabi kita Muhammad SAW. Nabi belum lahir aja lah diuji ke Allah. Masih dalam rahim ibunda Aminah, ayahnya meninggal Abdullah. Maka Nabi tidak pernah nengok ayahnya, karena Nabi lahir ayahnya sudah meninggal duluan. Langsung jadi yatim Nabi Muhammad SAW. 6 tahun Nabi mak meninggal pula, yatim piatu 6 tahun. Diasuh oleh Datuk Abdul Muttalib, baru 2 tahun lagi lemak-lemak ke Datuk meninggal. Diasuh ke paman Abu Talib yang sangat cinta ke Nabi kok. Abu Talib sampai mati dan tidak beriman. Menikah ke Khadijah, istri tercinta Pak Bu. Khadijah meninggal duluan. Nabi punya total anak 7 dalam sirah. 7 orang anak Nabi. Dari 7 orang, 6 anak Nabi meninggal di hadapan Nabi. Dari 6 anak Nabi, 3 anak Nabi yang lanang belum ada sampai usia balik, remaja itu tidak ada. 2 tahun setengah meninggal, 3 tahun meninggal. Anak Nabi, padahal orang Arab paling bangga punya anak lanang. Tapi dimatikan oleh Allah. Belum lagi diuji Nabi, harus pindah dari kampung kelahirannya. Hijrah Nabi ke Madinah, padahal itu tanah lahir. Nak dibunuh, yang nak bunuh itu bukan orang lain, keluarganya, pamannya. Nabi itu bayangkan. Belum lagi orang lain yang memfitnah Nabi orang gila, yang memfitnah Nabi tukang sihir, yang ngecek Nabi tukang ngicu. Ya Allah. Belum lagi diuji Nabi, diludah Nabi orang kafir, kayak orang kafir. Dilempar tai unta. Ya Allah, manusia mulia. Pernah tak kita Pak Bu dilempar tai unta? Oh, tidak ada unta. Dilempar tai ayam lah misal. Pernah tak Pak Bu? Tak pernah kan? Diludah pernah tak kita? Nabi diludah. Seandainya besok pagi Pak Bu kita ke masjid, tetangga sebelah kita meludah kita, apa yang terjadi? Tidak terbayang kita Pak, betapa hebatnya ujian para nabi. Lah, kenapa ujian Nabi berat? Karena Allah paling cinta. Maka semakin Allah cinta rupanya Pak Bu, semakin Allah uji. Maka musibah itu bukan karena Allah benci, justru karena Allah cinta. Itu Pak. Maka kalau memahami takdir Allah, teruslah berbaik sangka. Musibah itu pasti takdir yang baik, karena Allah cinta kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya rumus sabar. Ada garansi oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Tidaklah Allah beri kita beban kecuali kita kuat sanggup menghadapi. Berat memang Bapak Ibu berpisah dari orang kita cinta,
Tapi yakinlah, seberat-berat musibah hari ini, kenapa Allah kasih? Karena kita pasti sanggup menghadapi. Mustahil Allah ngasih kita musibah yang kita tidak sanggup. Mustahil. Lah terus kenapa dikasih? Ya karena kita sanggup. Kok yang lain tidak dikasih? Karena yang lain belum sanggup, diuji kayak kematian. Kita diuji hari kok kayak kematian karena kita pasti sanggup. Iko Pak, iko garansi dari Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, rumus sabar. Jangan menganggap mati iko berpisah. Mati bagi orang beriman bukan perpisahan. Ya Bu, Bu, ngapa Bu lalamu iko ya? Oh iya, pantas agak gelisah ibu-ibu. Mati bagi orang beriman tuh Pak Bu bukan perpisahan. Iko wajib kita imani. Almarhum tidak pernah berpisah kepada keluarga besar. Kenapa Pak? Allah yang janji, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka suami dan pasangannya, istrinya sama-sama di bawah pohon berhadap-hadapan. Ada kumpul lagi laki bini itu kelak di surga Pak selama beriman. Ya Bu, Bu, ibu ndak kumpul lagi kayak bapak di surga? Bapak masih ndak kayak ibu di surga? Tidak ada bapak yang jawab. Nampaknya lah jero bapak. Jadilah di dunia aja ya Pak ya. Nampaknya tidak ada yang jawab. Jadilah di dunia baik. Iya Pak. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Iko juga dalil At-Tur ayat 21 kata Allah, mereka orang-orang beriman diikuti ke keturunan anak-anaknya beriman, kami kumpulkan lagi dengan keturunan yang beriman itu. Artinya, oh anak kelak dikumpulkan lagi ke apa kita orang tua kita selama beriman. Oh istri kumpul lagi ke suaminya selama beriman. Artinya Bapak Ibu, Allah tidak pernah memisahkan orang beriman. Maka mati bagi kita orang beriman bukan perpisahan. Mati justru syarat pertemuan selama-lamanya. Karena pertemuan kita bukan di dunia sesungguhnya, tapi kelak di surga. Dunia itu kan hanya sebatas tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita di mana Pak Bu? Di surga. Syarat ke surga, jangan lagi tinggal di dunia. Maka mati itu syarat masuk surga. Kita kan segala butuh surga, iya tak Pak Bu? Tapi syarat masuk surga harus mati. Maka orang beriman cinta mati. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, kata Nabi. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta kelak berjumpa dengannya. Tapi siapa yang membenci ketemu Allah, Allah pun benci ketemunya. Bertanya sahabat Rasul, emang ada orang yang benci ketemu Allah? Ada, kata Nabi. Siapa itu? Orang yang membenci kematian, berarti dia benci ketemu Allah. Maka orang beriman butuh surga. Syarat surga harus mati. Maka orang beriman butuh mati. Orang beriman cinta mati. Orang beriman rindu mati. Orang beriman tak pernah takut mati. Tapi jangan pula cari mati. Mati kebutuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadilah kajian kita bagaimana rumus biar bisa sabar. Karena lah banyak yang gelisah. Pas kami ngecek jadilah langsung ngangguk-ngangguk, ibu-ibu banyak kok nampaknya. Memang dari tadi nampaknya ditunggu kata-kata jadilah. Demikianlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ikon nasihat ke kami dan kepada kita segala. Semoga kita, siapapun kita, bukan hanya keluarga besar, ketika diberi ujian oleh Allah, ikon rumus-rumus sabar. Mudah-mudahan berat memang ujian, beratnya itu dengan rumus ikon, mudah-mudahan bisa jadi ringan dari musibah itu. Mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah. Kita doakan almarhum orang tua kita Bapak Haji Masri bin Ali Akbar. Allah wafatkan beliau dalam husnul khotimah. Allah ampunkan khilaf dosanya. Allah lipat gandakan pahala kebaikannya. Allah lapangkan dan terangkan barzahnya. Dan Allah rahmati seluruh keluarga besar atas musibah ini. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin Allahumma akhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah.
wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث